warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama, keutamaan ziarah makam Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bismillah. Pertanyaannya, keutamaan ziarah ke makbarah turbah baginda kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana makom beliau adalah tanah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara fadilah keutamaannya adalah seperti yang beliau sendiri sampaikan Shallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan ziarah ke makam beliau. Di antaranya adalah beliau menyampaikan, man zarani ba'da mauti faka'annama zarani fi hayati. Kata beliau yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, barang siapa menziarahi aku setelah sepeninggalku, maka seolah-olah dia sama menziarahi aku ketika hidupku. Nah, orang yang hadir menjenguk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hidupnya dengan iman, maka dia akan mendapatkan keberkahan yang luar biasa. Di antaranya mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu Wa Taala karena cahaya yang agung, yaitu bertemu dengan cahaya mulia, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di mana cahaya ini di atas cahaya, karena beliau adalah nur fauqa nur. Beliau adalah nuril anwar, cahaya di antara cahaya-cahaya yang lain. Beliau juga menyampaikan, man zara qabri wajabat lahu syafaati. Yang kedua di antara fadilahnya adalah barang siapa menziarahi kuburku wajabat lahu syafaati, maka orang itu berhak akan mendapatkan syafaatku. Masya Allah, mudah-mudahan kita bisa. Allahumma amin ya rabbal alamin. Nih, ziarah Nabi, syafaat. Syafaat ini yang diharap-harapkan kita, yang kita doakan dengan tawasul beliau. Ya, huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu. Beliaulah Nabi kekasih kita yang kita harapkan syafaatnya. Nah, jadi kita berusaha untuk mewujudkan harapan kita dengan diantaranya melaksanakan ibadah yaitu ziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga beliau menyampaikan, man ja'ani zairon lam tanza'uhu hajatun illa ziyarati kan haqqun 'ala Allah Ta'ala an akuna lahu syafi'an yaumal qiyamah. Beliau menyampaikan, barang siapa yang datang kepadaku berziarah, tidak bangkit niatnya, tidak ada hajat keperluannya, kecuali datangnya hanya karena ingin berziarah kepadaku, ikhlas maksudnya, fokus, kan haqqun 'ala Allah, maka dia berhak mendapatkan anugerah, yaitu di mana aku akan memberikan syafaat kepada dia di hari kiamat. Masya Allah. Masih ada lagi. Imam Bukhari menyampaikan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man shalla alayya 'inda qabri waqalallahu biha malakan yuballighuni wa kafa amra dunyahu wa akhiratihi wa kuntu lahu syafi'an aw syahidan yaumal qiyamah. Tuh banyak keutamaannya. Beliau bersabda, barang siapa membaca sholawat. Jadi baca sholawat itu ada kalanya di samping makam beliau, ada kalanya kita di sini mamanya kan, berarti gak di makam beliau ya. Tapi ada keistimewaannya, kalau baca sholawatnya di dekat
Tadi ketika ziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Man shalla alayya 'inda qabri, barang siapa yang bersolawat kepadaku di samping kuburku, maka Allah memerintahkan kepada malaikat ya tentang sholawat yang dia baca. Jadi sholawat ini dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai salah satu anugerah yang dengan itu Allah menciptakan malaikat yang menyampaikan sholawatnya kepadaku langsung. Jadi langsung diterima oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa kafa amro dunyahu, dan Allah akan mencukupi kebutuhan keperluan dunianya. Kalau ada orang ziarah, kok rasanya masih kerek terus, barangkali niat ziarahnya belum beres. Nah, atau mungkin setelah dia diberi kecukupan oleh Allah, dia berbuat mubazir, banyak berbuat maksiat. Harusnya setelah dia ziarah kepada Rasulullah, dia malu untuk kembali kepada maksiat. Makanya jangan menyalahkan ziarah yang dilakukan atau takdir Allah dia sudah berziarah, bukan. Adab setelah ziarah ini harus lebih baik. Sama ketika bapak ngaji, sebelum ngaji bacanya banyak yang salah, tapi setelah ngaji diperbaiki, jangan malah tambah salah, Pak. Iya, jadi tambah bagus harusnya, ya enggak? Ya. Wa akhiratihi, dan juga Allah Subhanahu Wa Taala akan mencukupi perkara atau kebutuhan akhiratnya. Enggak cuma itu. Wa kuntu lahu syafi'an, dan aku akan menjadi orang yang memberikan syafaat kepadanya. Au syahidan, atau bahkan aku akan menjadi saksi tentang keimanan dia, tentang cinta dia kepadaku. Yaumul qiyamah, pada hari qiyamah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan menjadi saksi kita bahwa kita sudah bersolawat kepada beliau. Rasulullah itu al-amin, yang dipercaya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bahkan makhluk pun percaya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sejahat apapun percaya kepada Rasulullah. Beliau adalah al-amin, yang bisa menerima, yang bisa menyampaikan amanah, bisa dipercaya. Lah ini Rasulullah akan menjadi saksi kita yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Mudah-mudahan kita termasuk. Allahumma amin ya rabbal alamin. Nah, sebagian ulama menyampaikan walizail qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam asyur karamatin. Saya nukil dari kitab I'anatul Talibin. Ada minimal 10 keutamaan atau kemuliaan yang diberikan kepada orang yang berziarah. Tadi kan berdasarkan hadis ya. Sekarang kalau dirangkum kurang lebih perinciannya begini. Yang pertama, ihdahunna yu'ta arfa'al maratib. Yang pertama, akan diberikan martabat derajat yang tinggi. Nih, Masya Allah. Kalau derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, maka penghinaan makhluk apapun tidak akan terasa, tidak ada artinya. Akan diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berupa derajat yang tinggi. Kedua, atsaniyatu yuballighu asnal matalib. Akan disampaikan apa yang dihajatkan yang paling tinggi. Dia punya target yang tinggi apa nih? Akan disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, qada'ul ma'arib, yaitu akan ditunaikan dia hajat-hajatnya, keinginan-keinginannya apa. Ar-rabi'ah, yang keempat, badrul mawahib. Kalimatnya maknanya nggak begitu berbeda, tapi pasti ada perbedaannya. Yang jelas menjelaskan tentang kemuliaan yang banyak bagi orang berziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu yang keempat ini badrul mawahib, akan diberikan dengan penuh pemberian-pemberian. Kemudian yang kelima adalah al-amnu minal ma'adib, diberi keamanan dari segala kesengsaraan, dari bencana. Nah, makanya sayang sekali kalau kita tidak berziarah. Kalau sudah haji kok nggak ziarah, ini rugi, ya. Kemudian yang keenam, at-tadhiru minal ma'ayib, akan disucikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari segala aib, segala celah.
tentunya dimudahkan memperbaiki diri, tazkiyatun nafsinya, diberi ilmu dan sebagainya yang manfaat. Yang ketujuh, tashilul masya'ib. Kalau dia punya kesulitan dalam segala masalah akan diberi kemudahan. Susah apapun akan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan, kifayatun nawaib. Akan diberi kecukupan dari berbagai hajatnya yang berganti-ganti. Kadang sekarang pengen ini, besok pengen ini, besok lagi beda lagi. Akan diberi cukup oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kesembilan, husnul awaqib. Akan diberi husnul khatimah. Masya Allah, Allahumma amin. Yang terakhir, al-ashirah rahmatur rabbil masyariqi wal magharib. Ini huruf akhirnya mbak semua, yaitu diberi rahmah Allah Subhanahu wa taala, penguasa timur dan barat. Artinya dia akan senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala bi barakati ziarah, keberkahan dia ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu aja Anda kalau mengerjakan ini, masya Allah, mudah-mudahan kita diberi hidayah dan taufik untuk bisa melaksanakannya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sallu ala Nabi Muhammad.